Udah, mau ngomong apa ST? Udah ada ST panas belum? Udah bayar belum? Dari kemarin Tentang siapa penghuni tentang penghuni neraka kan ini judulnya penghuni neraka. Ya. Pelan. Yo. Daftar Kita bahas. Daftar yuk. Mau jagung bakar. Udah pada daftar belum itu? Kemana daftarnya? jagungku tak simpan di Aduh, kulkas. PA. Itu Palidara udah tidur ya? Belum. Tapi Tiara tadi sore balik dari capek itu. Tuh kan sinyalnya lagi kan. ST. Bagaimana ST? Ini tim share balik dari. Ya, Aduh, ini si ST pahit mulu ini ya. iya suaranya masih kayak robot ini ST. Marban, Apa ya? Ya, Ada Pak. dua ST sama ST Ya. Limbong. Marban, Iya Pak. Marban. Malam ini Iya, dapat Pak. cemilan dari Yohanes Tangke. Nih, ada ini. Cemil. Waduh. Tangke, Ada. dari Kuswan, terus dari Boyke. Ayo Boyke. Bagi-bagi gitu loh. Nggak bisa. Bobom kalau sudah makanan tiba nggak bisa bagi-bagi. Ya. Nah, makan sendiri itu nggak enak, makan rame-rame yang enak Pak. Kalau Itu Bobom titik makan kelemahan sendiri Pak enak. Bom. Kalau Bobom Jangan makan tanya sendiri enak. kitab. Pak Marban, Aduh. Pak Marban, Ya, Pak Marban. Jangan Iya, Pak. tanya kitab sama Pak Bom. Gugat dia punya makanan, pasti takut dia. Kalau Alkitab saya maju. Padahal- Kalau makanan. padahal Pak Makanan penggugat. apa? Lihat ya waktu dia siaran langsung yang di kebakaran itu. Ah, Itu sampai jalan aja udah susah, itu sampai perut udah kemana-mana loh. Waduh. iya. Tadi baru dibahas di grup itu Pak Marban. Surga itu jalannya sempit. Iya Pak. Makanya pada jam besar-besar saya bilang. Iya. Ada yang bilang Pak Bom nanti marah. Saya bilang, oh Pak Bom punya jalur khusus. Saya bilang gitu. Ada jalur tol. Bobom ada orang dalam. Jadi Ada orang dalam. Jadi saya jujur waktu itu kaget betul. Kenapa? Karena kalau kayak begini kan kita nggak lihat tuh. Kita lihat begini kan nggak kurus, nggak gemuk kan, sedangkan beliau berdiri. Marban tingginya berapa Marban? Marban tingginya berapa? 160. Aduh, kecil sekali kau. Beda 18 cm dan saya. Emang. Jadi kalau mukul nggak bisa, kalau dipegang kepalanya nggak bisa mukul. Makanya lincah kan. Ya, Jadi Marban sekali sebentar. kontak perut itu bisa pecah itu. Karena ditangkap nggak bisa. Tapi gini, lebih hebat
Pak Marwan daripada Pak Bom Bom. Coba ketemuin. Pasti Pak Bom Bom hormat sama dia. Iya karena nunjuk. Pak ST, Nunduk tanya apa? lihatnya kan. Iya. Saya mau nanya apa, Pak ST? Halo. Dia mau dapat katanya Pak ST. Ini suaranya udah berapa teman? Coba. Pelan-pelan, bicaranya pelan-pelan. Ngomongnya jangan kayak Metro Mini, selap-selip kiri kanan. Alon-alon. Pak ST, ini udah bisa apa belum? Gitu. Dan ini apa? Kayak Ini orang udah- balapan. Gitu. Saya curiga nih ST nggak ada kumis nih, kayaknya ST nggak punya kumis. Ya, silakan Pak ST. Itu yang panjang, jenggotnya panjang 2 meter Pak Bombo. Hah? Jenggotnya panjang gimana? Aduh, ST. Jenggot panjang ya. Iya, jenggot panjang kenapa Pak? Kok jenggot? Nah, Mana coba? Kapan punya jenggot lu? Iya, Nggak percaya. Pak Bom Bom biasa. Pak ST saya mau tanya. Sekarang saya aja deh tanya sama Pak ST. Singkong atau Silakan, apa itu, silakan. Pak Ucap? Jelas. Ya. singkong. Pak ST, kalau di iman Islam, kalau menurut Pak ST ini, kalau menurut Pak ST jenggot panjang Apa itu kan itu? Apa Sunah. itu? Opung. Sunah. Ubi. sunnah ya Pak ya. Kalau jenggot panjang sunnah gitu ya. Nah, yang saya mau tanya, menurut Pak ST ini jenggot panjang ini ada kaitannya dengan iman keselamatan dalam Islam nggak Pak? Itu jasmani aja. Itu jasmani aja. Berarti menurut Pak ST ini ada kaitannya. Semua kan punya ciri-ciri. Oh, berarti kalau jenggot panjang ini maksudnya Pak ST termasuk ciri-ciri atau gimana Pak? Ciri-ciri masuk surga atau gimana? Ciri-ciri ini orang Islam kayak gini, orang Yahudi kayak gini, orang Kristen kayak gini. Gitu kan, semua ada ciri-cirinya. Maksud saya gini Pak, maksud saya menurut Pak ST, kalau jenggot panjang kan tadi sunnah, kan gitu kan? Nah, menurut Pak ST kalau jenggot panjang ini dalam iman Islam, dalam iman yang Pak ST yakini ini ada kaitannya dengan keselamatan atau tidak? Menurutku sih biasa aja ya, biasa aja sih. Oh, biasa aja, oke. Berarti nggak ada kaitannya ya Pak ya? Atau ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi menurut Pak ST, jenggot ini ciri-ciri orang Islam gitu ya Pak ya? Kan yang punya jenggot itu banyak loh Pak, bukan orang Islam aja loh Pak. Itu yang punya Ya, jenggot ini banyak Pak, bukan orang Islam aja. Kan mayoritas Islam yang berjenggot itu loh maksudnya. Hah? Gimana Pak? Yang berjenggot itu mayoritas Muslim itu maksudnya, gitu aja. Yang Kayak dihitung aja. Pak Kamu ST, tanya satu-satu. Pak ST, sebentar Pak. Kalau Pak ST bilang mayoritas yang berjenggot itu orang Muslim, sepupu-sepupu saya yang laki-laki ya, sepupu laki-laki saya banyak orang Islam Pak, dan mereka tidak jenggotan. Cuman kan jenggot itu identik dengan Muslim, gitu loh maksudnya loh. Identik dengan Muslim. Ya. Bapak, orang Israel juga banyak yang jenggotan. Itu loh Pak. Iya. Orang pus-pus Iya, cuman itu Bukan itu Ibu Abrey. No, yang di Cina tuh. yang di Cina itu Panjang banget. Buddha-Buddha itu. Iya.
Tahu kan itu Dulu apa? nenek Anak. moyang orang Batak semua pakai jenggot. Jenggot. Betul. Itu Lihat tuh anak si Singamangara aja tuh. cap orang tua itu. Ada orang tua yang jenggotnya panjang banget. Itu Pak Jenggotnya ST, cuma 3 dipamer. Pak ST ambil apa kalau yang berjenggot itu identik dengan Muslim. Ada Rasul juga berjenggot. Ambil Iya Pak apa ST itu? ya. Apa? Bu Obre, Ya. tadinya saya punya jenggot, Caranya. tapi karena Pak ST seperti itu, ya jangan saya dicukur, nanti disangka aja saya muslim. Ah, gak mau ah. Saya juga berjenggot. Sama Harus berkumis Harusnya- berjenggot. harusnya Pak ST nonton kungfu dulu harusnya itu mah. Iya betul. Kungfu Shaolin gitu. Ya, biksu itu biksu berjenggot itu. Kalau film kan pasangan aja. Bukan, memang dulunya begitu peste. Ngaco aja kamu nih. Biksu itu memang begitu. Apanya di film? Bukan di film. Ah, Di dunia nyatanya begitu. Pak ST, gimana? Pak ST dengar katanya suka nonton ini ya. Apa? YouTube Pak Andi Simon ya? Ya, itu. Itu Tuh, pagi kan? live aku dengerin. Nah, Pak ST lihat sendiri kan kuasa Tuhan Yesus itu nyata kan? Nah, buktinya Pak ST. Saat ya. Nah, berarti puji Tuhan. Berarti Pak ST udah pakai Tuhan Yesus nih. Berarti puji Tuhan. Sebetulnya aku udah sebetulnya Roh Kudus di kepala aku tadi. Ini loh. Gimana Pak? Dia udah punya kuasa Roh Kudus. Cuma sinyalnya dihalangin sama iblis. Sama Jiniprit. Mungkin belum. Nggak apa-apa Pak ST, pelan-pelan aja nanti. Pak ST berdoa aja, maksudnya apa? Jangan dipaksakan. Tuhan Yesus juga nggak maksa gitu. Tapi kalau Pak ST percaya dengan kuasa doa dari apa? Kuasa doa yang mana kita berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus, Pak ST lihat di Pastor Andi Simon, memang dan hamba-hamba yang lain, anak-anak Tuhan yang lain itu memang nyata. Karena memang ada lihatnya gitu Pak. Di bawah kolong langit ini berkuasa memang hanya Tuhan Yesus. Gitu Pak. Iya. Tapi nggak usah dipaksakan, Iya. nggak apa-apa. Di dunia hanya ada 6 orang yang bisa begitu. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Atau Pak ST mau saya doakan? Ya, teman-teman, saya baru monitor di sebelah ya, tetangga Bahlul ya. Ada orang Kristen masuk, Putra Nias, ditanya, saya minta tunjukkan di Alkitab, Yesus membuat suatu mujizat. Itu yang tanya itu anak onta. Coba nonton di sebelah. Dia nggak bisa jawab. Terus dia bilang ada di Alkitab. Itu baru masuk di Aditya bagaimana kalau nggak tahu dalil. Bikin malu saja. Ditanya Tuhan Yesus bermujizat. Langsung ditanya kasih tahu begini. Yang sekarang kita lihat. Ditanya nabinya bisa bela bulan. Yang sekarang kita lihat bulan terbela. Mana bulan terbela sekarang? Bahlul. Kalau kau lihat tanya Pak Bom. Kau masuk sini tanya dalil. Di mana Yesus katakan. Bukan Yesus yang melakukan nubuatan. Yesus sampaikan dalam Matius 17 ayat 20. Kau baca baik-baik. Kita orang biasa pun kalau beriman bisa melakukan apa? Apapun bernubuat. Yesus katakan itu. Kau lihat sana ke gunung Mesir. Jangan tinggal di Indonesia. Kau lari ke Mesir sana gunung Mokatam. Itu yang terjadi. Matius 17 ayat 20. Itu baru namanya bukti sejarah. Mana bukti sejarah ada bulan terbela? Bahlul. Aneh-aneh aja lu. Suruh dia masuk sini. Ya. Aditya, sebentar, saya Aditya suruh anak Arab, anak onta itu masuk sini.
Silakan lanjut. Ayo. Apa Bang? Silakan ST. Kau tanyakan. Mujizat apa yang terjadi sekarang? Bela bulan ya? Ya, itu menurut ya, aku iya. Bulan sekarang terbela nggak? Sampai sekarang bulan terbela nggak? Itu terbelah, Bung Bom. Aduh, suara kamu hancur ya. Putus. Hancur. Makanya kamu setengah-setengah sih. Mau ngikut Yesus enggak, ngikut sono juga enggak. Setengah sini, setengah sono. Ya, setengah sinyalnya. Pak sang penggugat, mungkin sound sound di handphonenya Pak ST yang bermasalah ya, bukan network Berapa hari yang lalu saya lihat dia di Aris TV. ya. Bagus suaranya. Kalau giliran Iya. malam ke sini gitu. Sound HP-nya mungkin atau gimana ya? Kasihan Pak ST. Ini ST Limbong ada 2 mana ini ya? ST keluar dulu. Baru masuk lagi. ST Limbong ada 2 ini. Keluar satu. Feedback Pak Limbong. Itu si Marban kali ya? Pak Marban kali ya? Halo. Halo? Feedback enggak? Mana Marban? Enggak. Marban mana Marban? Terpental barusan tuh ada sinyalnya kena. Iya, saya juga 2 kali tadi. Pak Bom ceramah saya 2 kali. Ada orang-orang Kristen. Pak Mau Bom masuk ke itu sebelah? itu ada istrinya si Toma itu udah menunggu. Kita tanya dulu ya. Selamat malam Rapuan. Tadi di TV ada tapi dia keluar kenapa ya? Pak Rapuan. Malam Pak Bom. Malam. Silakan. Enggak nyimak Pak Bom. Aduh. Kalau nyimak di YouTube, Pak. Oh, iya. Bukan dalam grup. Enggak tanya saya itu Pak Rapuan. Enggak baru gabung Pak, jadi nggak tahu apa yang dibahas. Apa aja yang di hati pikiran Bapak? Dilihat dulu di YouTube judulnya apa. Jadi topiknya tahu. Ini ada yang bilang ke saya. Aduh. Nah, ini ada yang bilang ke saya, Ngobrol, itu mungkin Pak Yoga mau kesaksian mengenai istrinya. Pak Yoga mau cerita nggak Pak? Silakan Pak. Pak Yoga. Mahadewa lagi ketawa jin di roomnya adiknya itu Pak Bom. Sabar Pak Onta Talian, jangan manas-manasin. Sabar. Nah, dia ketawa jin itu kayak kuntilanak kesurupan itu. Biar Itu anak Nias itu. Pak Yoga aja kita dengarkan lah. Iya Pak Yoga. Pak Yoga cerita. Ayo Pak Yoga. Jengkel itu sama dia, saya bilang kamu binatang itu. Ya mungkin Pertanyaannya minta saksi termah. Masa minta saksi segitunya sih? Nah, kita nggak boleh terbawa arus, Pak. Jengkel saya lihat. Ya, anak-anak tua nggak boleh. Ya silakan Pak Yoga. ya mungkin tadi udah disampaikan teman-teman di Pak Lidara sama Pak Mordekai sama David banyak tadi ya istri saya. Cuma sekarang ini lagi menyimak lagi. Mungkin Pak Bum bisa menceritakan siapa itu Yesus, siapa itu anak Allah, dan ya kita
mencoba untuk menyelamatkan jiwa-jiwa aja Pak lah, jangan mengurusi yang di sebelah-sebelah sana, biarkan itu iblis lagi mencobai kita itu. Terima kasih. Yoga, Ya, Yoga ambil bolpen dan kertas itu kah? pulpen dan kertas, belum. Pak Bom tuh di atas kepala kalau Yesus siapa itu Tuhan. Kasih tahu untuk istri Anda bisa memahami. Kasih baca Alkitab ya. Ya. Yang pertama, suruh baca Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Iya. Itu siapa tuh Yesus? Nah. Terus kenapa Yesus menjadi manusia? Yohanes 3 ayat 16. Sudah? Ya. Oke. Siapa tuh Yesus? Apakah dia sama dengan Bapa? Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Siapa tuh Yesus? Kenapa sampai kita mau ikut firman-Nya? Yohanes 8 ayat 51. Mungkin terlalu banyak makan cemilan kan? Enak jadi. Menggugat juga sampai tidak dapat. Marman ngambek karena cemilan tidak dikasih. Langsung dia hilang. Sudah? Ya. Kalau dia mau tanya, baca saja Injil Yohanes. Jalan keselamatan itu Yesus. Di kitab lain tidak ada jaminan masuk surga. Yesus menjanjikan Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Masuk surga itu. Sudah? Ya. Sudah. Nanti masih banyak lagi ya. Ini dia juga dengerin kok Pak. Oh, ada dengar? Nah, ada. Okay. Apakah ada dengar? Kalau begitu, Pak Bomom, teman-teman sebentar ya. Kalau begitu, siap. Ya, oke. Kalau begitu, istrinya siapa? Coba tanya, istrinya Pak Yoga percaya dengan Nabi Musa enggak? Nabi Musa, Nabi besar. Percaya Nabi Musa. Percaya Pak katanya. Nah ini. Saya percaya malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau percaya Nabi Musa, tentu Nabi Musa telah menulis Yesus itu siapa. Yesus adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Karena tidak ada satu manusia yang bisa menebus dosa manusia. Hanya Tuhan. Bagaimana caranya? Diturun ke dalam dunia dalam rupa manusia supaya tubuh manusia ini dulu kan domba. Dulu agamanya yoga dulu kan potong sapi, lembu. Makanya Yesus firman itu harus menjadi manusia, korban darah domba. Penghapusan dosa sebagai perjanjian baru. Itu dalam yoga catat. Dalam Matius 26 ayat 28. Coba tanya yoga. Tanya istri Anda. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata, marilah yang berbeban berat, letih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada seorang nabi bisa berkata demikian? Tidak ada kan? Betul nggak? Ada nggak? Tidak ada Pak. Coba tanya istri. Nggak ada ya? Nah coba baca ayat. Ada Alkitab situ nggak?
Ada, Pak. Oke, coba baca di Yohanes 14 ayat 1. Iya. Yohanes 14 ayat 1. Coba, Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Di tengah-tengah dia. Perjanjian baru. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, apakah ada seorang Nabi Musa, Nabi besar, bisa berkata, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Tidak ada seorang Nabi bisa mensetarakan derajatnya sama dengan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Ada nggak? Ada. Semua Nabi, termasuk Nabi Musa berkata, Allah berfirman. Tapi Yesus tidak. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Coba Yoga tolong baca Yohanes 1 ayat 1. Baca untuk istri Anda dengan. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Coba. Saya bawa air minum. Terpaksa minum air putih aja. Gak ada kopi. Air putih aja. Yoga? Ya, Pak. Kenapa? Ya, baca 1 Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes. Yohanes. Alkitabnya ada pemisah-pemisah enggak? Yoga. Ada enggak? Alkitabnya kecil atau besar? Yoga? Sedang, Pak. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada ininya enggak? Kayak begini ada enggak? Kayak begini sebentar ya, teman-teman ya. Ada kayak begini enggak? Kayak gini. Ada pembatas-pembatas. Ada enggak? Ada. Ada. Nah, Ada. Injil Yohanes tuh, nih. Injil Yohanes tuh kalau yang merah begini, yang bagian tengah itu bagian nomor 4. Nomor 4. Dia bagian nomor 4. Ini toh. Nah, ini. Kayak ini toh, warna merah. Dia di bagian nomor 4. Oh, ini nih. Dia nomor 4. Nomor 4. Ketemu, ada merahnya nomor 4. Ya, paling turun dari atas nomor 4. Ini. Ya, nomor 4 itu Injil Yohanes. Nih. Nih, nomor 4. Dia nomor 4 paling atas, paling bawah nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4. Oke, sudah, dapat Yohanes. Sudah, nomor 4. Di tengah-tengah nomor 4 yang warna merah. Ya, coba buka dulu. Nomor 4. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 saja. Ayat 1. Nah, teman-teman saya sengaja ya, biar dia belajar ya. Kita kasih belajar yoga. Jangan Pak Bawung tunjukkan di layar, nanti dia nggak tahu. Pada mulanya, Harus kasih belajar. Ya, baca. Ayat 1 aja, ayat 1 dan 14. Ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa itu yoga? Firman itu adalah Allah. Baca ayat 14. Baca ayat 14. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Berarti firman jadi apa? Manusia, Pak. Nah, coba baca Filipi 2, bukan 2 Filipi ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Filipi 2. Filipi 2 itu di sini. Filipi. Itu nomor berapa dia ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini nih. Bentar ya. Oke. Yoga kalau lihat yang warna merah, ini ada warna merah ya? Warna merah ada nggak? Ada warna merah nggak? Ada. Merah dari paling bawah nomor 4, naik ke atas nomor 4. Itu Filipi situ ada. Paling bawah naik 4. Ya, belajar ya. Nah, Filipi.
Ya. Filipi 2, bukan 2 Filipi ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Baca Yoga. Baca ya. Baca. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertepuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah. Jadi Tuhan turun ke dalam dunia mengambil rupa manusia dan dia merendahkan diri. Paham ya? Sang Firman. Siapa itu Sang Firman? Baca di Kejadian 1 pasal 1 ayat 3. Siapa itu Firman? Firman yang menciptakan maka semua jadi. Catat ya, kertas nanti Yoga baca. Kejadian 1 ayat 3 dan Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Firman yang menciptakan segala. Ini contohnya saya buka ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya, firman itu Allah sendiri. Ya, Allah yang menjadi manusia. Nih, Mazmur ya, Mazmur 33. Mazmur, kita Mazmur ya, kalian bilang Sabur dulu ya. Ayat 6. Nih. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Tentaranya ini malaikat. Oke? Jadi dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, makanya dunia terjadi, tercipta. Begitu pula di Mazmur 33. Karena firman itu yang menciptakan Allah. Allah berfirman. Allah mengatakan ya, ya, jadi. Kun fayakun. Oke? Yoga? Nah, coba Yoga baca dalam Yohanes 6 ayatnya ke-47. Yohanes 6, 47 dan 48. Yohanes ya? Yohanes 6, 47. Ya, dengan 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Roti hidup. Ibaratnya roti itu adalah makanan. Yesus berkata, inilah darahku. Siapa yang minum darah, hidup yang kekal. Maksudnya bukan darah manusia yang suruh minum, bukan. Itu maksudnya disampaikan bahwa sebagai darah penebusan. Ya, jadi harus kita memahami ayat itu baik-baik supaya jangan beranggapan bahwa, coba kamu baca di ayat 54 supaya saya terangkan. Yohanes 6 ayat 54 supaya nanti bilang, Pak Bobo ngiri sampai. Masa bilang Yesus bilang minum darahku, makan dagingku, minum darahku. Ngarang-ngarang saya Bobo, ada ya. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Maksudnya makan daging itu bukan makan daging manusia. Paham ya? Hosti suci ya Pak ya? Bukan daging suci, bukan. Hosti Yang suci, sudah ya. ditebus. Maksudnya Yesus katakan makan daging darah itu sudah ditebus sebagai anak domba. Jadi orang Kristen tidak potong domba lagi. Iya. Tidak. Kita sudah makan, istilahnya makan penebusan. Ya, kasih karunia. Dengan darah yang tertumpah dari Yesus tertumpah di kayu salib. Tidak perlu lagi, kita udah bebas. Tidak perlu disiksa lagi. Coba baca dalam Roma 8 ayat 1. Itu penjelasannya di situ. Roma 8 ayat 1, penjelasan ini. Ayat ini, Roma 8 ayat 1.
Demikianlah Roma. sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Coba bicara kuat. Ulang, kasih kuat lagi. Kuat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tidak ada lagi penghukuman. Karena dosa kita sudah dipaku di kayu salib. Tidak ada lagi. Ya, oke ya. Makanya Yesus berkata, coba baca Yohanes 10 ayat 28. Atau istri Anda. Tidak ada lagi orang Kristen mau dihakimi. Yohanes 10 ayat 8. 28 dan 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, Yesus kan mati di kayu salib, Toyoga. Betul nggak? Ya, betul. Kalau dia tidak bangkit, kita nggak ada. Kira-kira kalau Tuhan itu siapa? Dia yang awal, yang akhir, atau bagaimana? Al-awal atau akhir? Tuhan itu al-awal kan? Betul nggak? Tuhan itu Betul, yang Pak. dari awal, sebelumnya dia sudah ada kan? Dia awal. Kalau kita ini kan pertengahan sampai akhir. Ya kan? Kalau Tuhan itu kan dia dari awal sampai akhir. Betul nggak? Nah, coba baca di Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 17. Sampai 18 ya. Wahyu 1 ayat Merdeka Palidar. Ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Nah, siapa awal dan akhir itu? Tuhan Yesus, Pak. Nah, dia ada berkata apa? Aku telah mati dan bangkit. Betul nggak? Betul. Nah, untuk itu dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Dia harus menjadi manusia supaya bisa dibunuh. Tidak ada manusia yang bisa bunuh Tuhan. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Bapak mati, bukan Bapak yang jadi, Bapak jadi manusia, bukan. Firman. Firman yang menjadi manusia. Oke, paham Yoga? Paham, Pak, saya, Pak. Nah, kalau jaminan ke surga, nanti istri kamu tanya, terus kalau kita mati, kemana? Ya kan? Iya. Mati kemana? Nah, coba baca Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Coba baca. Wahyu 14. Ibu Abri sudah keluar ya. Silakan yang mau masuk bergabung, silakan. Mungkin dari Amerika, silakan. Eropa, silakan. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sapi tajam di tangannya. Wahyu Maka 14 keluarlah ayat 13. Enggak, Wahyu 14 ayat 13. Wahyu Bukan 14. bunyinya begitu. Saya tahu kalau bunyinya. Wahyu 14 ayat 13. Ya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Siapa yang berbahagia itu? Kalau orang mati kan? Mati, Pak. Coba kamu baca 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ya, 4.
Di belakang dia bagian tengah-tengah. Tesalonika 4. Ya, Ayat 4. ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan 14, menjadi istri. 1 Tesalonika 14. 4 ayat 14. Oh, ayat 14. Ya. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya. Sudah? Sudah. Coba kamu baca terakhir Yohanes 8 ayat Yohanes 12 ayat 46 sampai 48. Yohanes 12. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Ya. Oke, itu saja dulu ya, kasih baca istrimu ya. Nanti kurang, nanti tanya lagi sama Pak Bomom ya. Iya, Pak. Mau tanya tentang apa, tanya. Oke, selamat malam. Kita sambut dulu. Sudah yoga ya? Ya. Oke, yoga standby saja dulu. Kita sambut dulu teman ini. Ini apa ya? Mualaf TV ya? Selamat malam, Mualaf TV. Silakan. Iya, malam. Malam. Selamat malam, Pak. Bagaimana? Diskusi WA boleh nggak? Diskusi WA, maksudnya, Pak? Langsung aja di sini, Pak. Enggak, biar besok-besok bisa. Saya ngantuk sekarang. Kalau Bapak tanya aja, apa yang boleh tanyakan? Iya, itu saya taruh nomor saya di private chat. Nanti Japri ya. Bapak mau ngapain? Saya orangnya nggak pernah diskusi WA, Pak. Saya bukan pendebat, saya hamba Tuhan, jadi saya cuma mencari jiwa. Kalau Bapak mau tanya, silakan tanya ke kita. Iya, saya mau nanya, tapi bukan sekarang. Ya. Oh, ya udah. Nanya apa? Japri, tentang ya, Yesus? Bapak berani tantangan saya, Pak. Kenapa? Bapak pintar di Alkitab, Pak. Bapak pintar di Alkitab, Pak. Iya, lumayan. Saya tidak tanya Al-Quran, saya tanya Alkitab saja. Iya. Boleh? Boleh. Bapak tunjukkan nubuat Tuhan Yesus sebelum Yesus lahir dalam dunia. Bapak tunjukkan. Bapak silakan tanya sama teman, Bapak belajar. Saya tunjukkan ayat, Pak ya. Ini saya tanya-tanya ke teman-teman yang biasanya bahas. Bapak kan biasanya bahas Alkitab pasti ya. Bapak kan dulu Kristen ya, terus mualaf ya, Pak ya? Ya. Begitulah. Oke, betul ya? Oke, mantap. Ya, Japri aja saya. Nanti saya tunggu di WA. Enggak. Udah di sini aja, udah masuk kah? Saya tidak tanya Bapak punya Al-Quran. Bapak kan mualaf. Makanya saya tanya. Bapak kan dulu Kristen. Bapak masuk. Bapak, iya kan saya cuma tanya, Pak. Saya tanya Alkitab, Pak. Bapak kan di sini kan siraman rohani, Pak. Makanya kan saya tanya supaya Bapak memahami enggak? Itu. Bapak kan Kristen dulu. Terus pindah agama kan? Karena kan makanya saya uji coba. Bapak sampai lari ke seberang karena apa? Makanya saya tanya. Bapak kan dulu Kristen, berarti Bapak sudah memahami Alkitab. Oke, Pak, coba Bapak baca ini, Pak. Ayat ini, Pak, saya mau tanya. Ini Alkitab loh, Bapak dulu punya kitab dulu ya. Silakan, Pak. Bapak baca dulu. Saya mau tanya di kitab sini, Pak. Saya baca, kan? Saya baca kan? Iya. Saya baca, Pak ya. Oke. Ia berkata kepada mereka. Ini Yesus yang berkata, Pak ya.
inilah perkataanku, berarti perkataan Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, oke Pak, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Pertanyaan saya Pak, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, berarti kepada murid-murid Yesus. Ayatnya di mana? Apa yang dia katakan? Kemudian, bahwa harus digenapi semua, harus digenapi Pak. Yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, tentang penyaliban, lahir, mati, dan bangkit. Bapak tolong jelaskan nubuatan tentang cerita siapa itu Yesus. Dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Saya tantang Bapak. Saya tidak mau berdebat. Bapak selalu bertanya di mana Yesus mengaku Tuhan. Gak usah begitu. Ini saja. Saya tidak tanya Al-Quran Pak ya, Alkitab. Kalau Al-Quran saya katakan, saya nol. Nol, tidak tahu. Di mana nubuatan tentang Yesus dicerita? Karena Yesus berbicara sama ahli Taurat. Bapak kan orang Kristen dulu. Maka saya tanya, Yesus berkata kepada ahli Taurat. Ini ada ayatnya, sebentar ya. Ini ayatnya. Yohanes 5 Pak. Nggak usah kita berdebat Pak, kita diskusi santai aja. Yohanes 5 ayat 46. Nah di sini ya. Nih. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kata kutu Yesus. Sebab ia telah menulis tentang aku. Orang ahli Taurat percaya Nabi Musa mereka punya nabi besar. Tapi mereka tidak bilang nabi, Musa. Sebab jikalau engkau percaya kepada Musa, tentu Musa telah menulis tentang Yesus siapa. Sedangkan Yesus belum lahir. Untuk itu, Yesus katakan itu supaya coba baca baik-baik tentang kitab Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 kitab. Malam ini saya tantang Bapak. Anak-anak Kristen yang dengar malam hari ini, ada pengusaha-pengusaha, siapkan hadiahnya. Anda tolong jelaskan, kumpul dengan Anda pun teman-teman semua. Sebenarnya saya mau kasih 50 ayat, tapi berat mungkin kayaknya. 25 saja. Anda tolong cari nubuatan tentang Yesus. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 25 ayat. Silakan. Dari 5 ayat itu, dari 5 ayat itu, 5 pasal itu, 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 5. Nubuatan. Kedua, Mazmur Daud. 25. Sudah 3 kitab ya. Dan kitab para nabi. Mulai dari Yoel, Mordekai, Esra, semua sampai Maliaki. 25. Dan penggenapannya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 25 ayat. Yang semua 25 saja. Saya nggak minta 50. Oke? Kalau Bapak tahu. Nah ini ayatnya. Kita kembali Pak ya. Bapak kan orang Kristen dulu. Saya tidak tanya Bapak punya mualaf. Ini Pak, Lukas. Untuk apa saya mau ini Pak? Orang kan misalnya orang ngaku Kristen, nah makanya saya tanya. Ini Pak. Karena Yesus katakan sendiri ini Pak. Nih. Sebab ada tertulis, berarti dia kitab. Kalau kitab kami palsu, jelas tidak akan ada tertulis. Tentang aku, tentang Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Saya orang tidak tahu berdebat Pak. Tapi kalau Bapak mau tanya Alkitab, silakan. Tapi Bapak kan mualaf, ngaku mualaf. Dari Kristen masuk Islam. Berarti Bapak sudah kuasai Alkitab. Merasa Alkitab salah, makanya saya mau tanya. Salahnya di mana? Kalau Yohanes 17 ayat 7, Bapak harus lihat konteksnya. 17 ayat 8, 17 ayat 3, itu basi Pak. Itu menceritakan tentang Yesus kasih perkenalkan diri tentang siapa itu Bapak kepada murid-muridnya.
Kita harus baca konteks ayat 1 sampai selanjutnya. Bapak coba kasih tanggapan dulu yang pertanyaan ini sama saya, silakan. Yang ayat ini, kira-kira bagaimana? Silakan. Saya baru tahu. Bapak baru masuk sini ya? Saya dengerin. Saya sukanya di WA. Saya sekarang belum ada persiapan, baru mau ngasih nomor WA. Ya udah besok aja kalau gitu. Ya, Bapak masuk besok lagi. aja. Di Nanti save Bapak ya nomor masuk. saya. Ya, Enggak, nomor nanti saya di di-save, save Pak. dulu ya. Di save. Iya, nanti sampai Nggak usah, Bapak masuk ke sini aja besok. Nggak usah pakai Bapak WA lagi. masukin aja, ya. Saya bukan Oh, layani iya. Bapak, Pak. Saya rugi. Saya nggak dapat saya nggak dapat upah. Saya mencari jiwa-jiwa yang banyak. Kalau Bapak ajak debat saya, kau lawan Rudi Yohanes saja lah. Itulah saya, adik saya. Ya. Kau mau tanya yang selalu kau bertanya, kau nih yang selalu ini ya, selalu bertanya mengenai Yesus disalib jam berapa ya, Aditya ya? Itu ya? Iya. Ya, Bapak ya? Bukan. Bukan. Oh, saya kira Bapak yang selalu bilang. Bapak bisa jawab tantangan saya, 25 pasal saja, Pak. Bukan 50, saya minta 25. Bisa? 25 di kitab Taurat, 25 di kitab para nabi, dan 25 di kitab Mazmur. Dan pengenapannya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes berarti 75. Hadiahnya 1 miliar, Pak. Berani? Kemarin saya minta 50. Gak ada yang mampu. Bukan saya masalah uang, tidak. Karena kalian supaya kita stop masalah diskusi. Kalau mencari kebenaran, lebih baik kebenaran. Jangan mencari pembenaran. Kalau pembenaran, anak-anak Tuhan sini siapkan kalian. Tapi tentu saya yakin kalian tidak akan berani. Karena kalian memang tidak tahu. Saya mau jujur ya, banyak hamba Tuhan saya tidak tahu. Tapi kalau Pak Bomo dia kok coba-coba. Itu jurusannya Pak Bomo. Pendeta mungkin di Indonesia yang saya lihat yang bisa menjawab. Bapak Sagala, Esra Soro, dan ada beberapa pendeta. Itu yang hebat-hebat. Pak Bomo bilang orang hebat. Tapi kalau Anda mau coba, Anda pernah Kristen, itu yang saya tanya. Ini saja. Kalau Anda memang Kristen, mau bertanya di WA, saya tidak mau WA Pak, rugi saya. Lebih baik saya tanya di WA, orang-orang yang mau bertanya sama saya tentang keselamatan. Tapi kalau mau tanya-tanya tentang WA, tentang siapa Yesus, tangan saya tidak, saya cari jiwa-jiwa bukan satu Pak. Saya cari jiwa tuh ribuan yang saya perlu cari. Bukan jiwa untuk Bapak. Lebih baik saya putus satu daripada saya hilang 1000. Bapak paham gak Pak? Pak ya? Kalau Bapak memang orang Kristen, saya tanya yang gampang saja Pak. Berat apa ini Pak ya? Berat ya? Nandar saja lari, Farhan lari. Ini aja Pak. Saya tanya ini aja Pak. Ini sebagian regulan Bapak ya. Ini aja Pak, saya tanya Pak. Bapak kan orang Kristen dulu. Ini aja Pak. Ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka lihat anak manusia datang sebagai raja dan dalam kerajaannya. Di sini Yesus berkata, 2000 tahun lalu, ada yang tidak akan mati. Sekarang ini Pak, tahun 2021. Pasti sudah orang yang mati. Maksudnya ayat itu apa Pak? Silakan. Silakan Pak. Maksudnya ayat ini apa Pak? Silakan Pak. Bapak kan Kristen dulu toh? Sampai Bapak mualaf. Yesus bukan Tuhan. Silakan Pak. Itu mukjizat. Ini lanjut. Tidak, maksudnya itu apa? Itu maksudnya di situ ada orang yang tidak mati. Siapa yang tidak mati itu Pak? Kalau Bapak orang Kristen pasti tahu. Kalau Bapak tidak tahu berarti dulu Bapak Kristen odong-odong. Tidak mungkin Bapak orang Kristen. Ya, itu saja. Iya. Saya paling senang ketemu mualaf. Paling senang saya. Makanan saya paling empuk tuh mualaf justru. Memang. Oke, Bapak tidak bisa jawab yang ini ya. Nah, makanya Pak, di dalam Matius 19, ya, Matius 19, ayat yang ke-11, Bapak lihat ini Pak.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Perkataan yang tadi, Pak. Hanya mereka yang dikarunia saja. Termasuk Pak Bobo. Salah satu orang yang dikarunia. Ada beberapa hamba Tuhan dikarunia. Tidak semua orang, Pak. Jadi kalau masuk di channel saya tidak menghadapi berdebat mengenai Alkitab dalam WA. Tidak. Yang saya hanya menerima anak-anak Tuhan yang mencari kebenaran. Baru saya layani. Supaya saya jawab di live. Tangan saya ini capek, Pak, untuk belajar kebodohan. Paham, Pak, ya? Kalau Anda mau berdebat, ada saudara saya, Rudy Yohanes, ada orang yang hebat. Saya akui dia. Dia salah satu debat Kristen yang hebat. Dia handal. Karena apa yang dia katakan, saya udah pelajari dia. Saya akui dia orang hebat. Berani tantang kalian. Cuma kalian tuh ditanya, putar kiri kanan, putar kiri kayak baling-baling bambu. Ya, dia orang hebat, saya akui dia. Cuma apa yang dia punya, saya nggak punya. Tapi saya punya, dia tidak punya. Ingat, Pak, ya, manusia masing-masing punya kelebihan. Tapi kalau Bapak tanya saya Alkitab, di otak saya ada 31.103 ayat. Kalau Bapak orang Kristen, saya tanya Alkitab saja, Pak. Pertanyaan saya banyak, Pak, Alkitab. Banyak, Pak. Untuk orang-orang yang mualaf. Tapi kalau untuk Anda mencari kebenaran, siapa itu Yesus, ya saya jawab. Tapi kalau Anda mau cari gara-gara, ya saya harus tanya Anda. Tapi saya tanya tidak Al-Quran, nanti teman-teman saya yang tanya. Ya. Jadi saya kira begitu, Pak, ya. Bapak belum siap, Bapak cuma salam-salam, salam kenal, ya, Pak, ya. Dari Pak Bombom, berterima kasih Bapak sudah masuk di sini. Terima kasih banyak, ya, Pak Mualaf, ya. Boleh saya kasih PR nggak, Pak? Lagi. Ya, boleh. Bicara-bicara boleh. Ada yang mau salam-salam kah? Pak Mordekai, Pak Lidara, salam kenal. Pak Mualaf TV. Pak Mualaf TV. Iya. Santai aja Bapak ya, bicara, jadi, ya. Iya. Anda jadi mualaf tuh kenapa sih? Terpesona dengan ayat Quran. Terpesona dengan ayat Quran. Ya. Maksudnya bahasa Arabnya gitu, Pak, ya. Yang kayak lagu gitu, Pak, ya. Yang ada nada gitu kan. Isi kandungannya. Isi kandungannya. Bapak tahu artinya nggak, Pak? Tahu, Pak, tahu. Tahu. Berarti Bapak juga tahu dong kalau Allah ada tuh mengizinkan anak kecil dikawin nih. Wah, Hafsah itu ya. Wah, bukan. Saya ngomong Al-Quran. Iya, Hafsah kan. Yang budak itu. Saya ngomong ayat Al-Quran. Iya, ada di Al-Quran. Saya bukan ngomong Aisyah. Bukan. Hafsah, bukan Aisyah. Hafsah itu kan versi Al-Qurannya. Terus? Yang saya ngomong berarti Bapak tahu kalau di Al-Quran itu mengizinkan anak kecil dikawin. Oh, ada yang saya mau tanya. Saya langsung ingat. Karena tadi Bapak bilang apa? Sebentar, Pak. Pak penggugat. Iya. Siapa? Nah, tadi kan Bapak Mualaf bilang dia terpesona dengan isi Al-Quran. Betul nggak? Iya. Ini yang saya mau tanya. Boleh, Pak, ya? Tapi saya tanya. Saya tanya tapi nanti Bapak. Penggugat siapkan yang ayat itu yang dikutip. Jadi, kan ini kan dia Kristen. Putus, Pak. Hah? Mungkin terpesona dengan 72 bidadari, Pak Bombom. Nggak usah, jangan. Itu Nanti, Pak, ya. Nggak boleh. Nah, penggugat tolong siapkan hadis yang bilang dikutub jadi kera itu. Sama tafsirnya, ya. Quran itu, Pak. Tafsir Kemenak, ya, Al-Quran. Dengan Kemenaknya, ya. Dengan tafsir Kemenaknya, ya. Nah, saya mau tanya, Siap. Pak. Di dalam kitab Bapak memang betul, ya? Ada orang Israel itu, orang Yahudi dikutub jadi kera, ya? Iya, Pak, benar, Pak. Oke. Kira-kira kalau dalam agama Kristen, kitab Taurat, ada nggak manusia dikutuk jadi kera, Pak? Kalau melanggar sabat, hari sabat? Ya, mungkin nggak ditulis, Pak. Nggak ada ditulis peraturan sabat.
Ada ditulis nggak peraturan sahabat? Peraturan sahabat. Kalau peraturan sahabat yang langgar ada nggak? Peraturan. Kitab Nabi Musa. Peraturan sahabat. Kalau, hai Musa, demikian firman Tuhan. Kalau siapa yang melanggar sahabat, jadi kera atau tidak ada. Kamu dia bagaimana? Ada nggak peraturan itu? Bapak kan Kristen dulu, makanya saya tanya. Justru saya, kalau saya baca Alkitab, terus saya baca Bapak buku kitab, saya tidak terpesona. Karena sampai sekarang saya tidak lihat orang Yahudi jadi kera, sudah ke Israel juga tidak ada yang jadi kera, atau Bapak mau ikut saya tahun depan dengan pelidar kita ke Israel. Kita biayai. Sampai di depan tembok ratapan, terus Bapak berteriak, orang Yahudi, kalian sini dikutuk jadi kera. Bapak berani? Nanti saya ambil guide untuk terjemahkan. Makanya saya tanya Bapak kan bilang Bapak terpesona. Coba penggugat, tolong lihat. Minta maaf ya. Bapak mau saya tampilkan ayat. Ada ya Pak ya? Di Al-Quran ada ya Pak ya? Yang dikutuk jadi kera ya Pak? Ada ya Pak ya? Ada. Surah Al-Maidah. Ada nggak Pak Mualaf? Ada nggak? Bukan. Ya, ada ya? Nah, 265. itu aja Pak. Saya nggak tanya lain. Saya nggak tanya mengenai. Saya pokoknya mau tanya begini Pak ya. Pak Bom hanya ingin tanya kitab Alkitab yang Bapak bilang Bapak bandingkan dengan Al-Quran. Makanya saya mau tanya. Kalau di Alkitab, kalau orang melanggar hari Sabat, ada hukumnya. Di Al-Quran katanya ada kalau orang Yahudi melanggar Sabat, ada hukumannya. Saya udah tanya teman-teman, saya nggak tahu di ayat berapa, tapi dikutuk jadi kera. Ada teman-teman bilang sifatnya seperti kera, tapi setelah kita lihat terjemahan Kemenaknya, sifatnya, fisiknya, bukan sifatnya, fisik. Fisik berarti tubuhnya. Bicara fisik loh. Bukan sifat, fisik. Ah, berarti jadi kera. Pertanyaan saya Pak, Bapak tolong tunjukkan satu ayat. Kalau Bapak tanya saya, Pak Bom, kasih tunjuk peraturan sahabat. Ah, itu saya mau. Saya ambil dari Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 4 kitab. Berarti oke kan? Saya bertanya Bapak, kalau andai kata 4 kitab itu mengatakan bahwa orang Yahudi dikutuk jadi kera dan babi, berarti saya pasti mualaf seperti Bapak. Pasti. Bapak tolong tunjukkan. Bapak jelaskan dulu itu Pak. Saya nggak tanya ayat, saya nggak berani tampilkan sebelum Bapak izinkan. Kalau Bapak izinkan baru saya tampilkan. Itu yang saya mau tanya Pak. Bapak jelaskan. Sahabat itu untuk orang Yahudi kan? Nah, kenapa orang Yahudi melanggar Pak? Bapak tunjukkan. Iya, saya izinkan. Silahkan tampil aja. Pak siapa? Pak penggugat. Ada kan? Sudah ada? Sudah di berapa chat, Pak? Nah, ini ada Kemenaknya enggak? Itu ada Kemenak itu. Oh, ini masuk Kemenak ya? Oh iya. Iya. Oke. Langsung aja dibaca. Mana ayat berapa ya? Ayat berapa? 5. Surah 5 itu, Pak. 5, 60. Surah 2, surah 5 ada. 7166. 265. Ayat berapa ya? Ayat 66 atau 65? Bentar ya. 265. Surah 2 ayat 65. Ya, Surah ini kan 5 di juga kitab Bapak sama. kan yang terpesona kan? Ini yang 65 nih ya? Bukan ini ya? 265. Oh, tafsir itu. Kok tafsir? Ya, ini tafsirnya. Al-Quran. Bukan ini ya? Ya. Itu sudah berapa itu? Loh, mana sih? Tafsir. Langsung aja ke Ini Al-Quran. surat Al-Maidah ya 65 ya? Bukan Al-Maidah. Tafsir itu. Al-Maidah, Pak. Al-Maidah. Eh? Itu link yang terakhir coba. Eh? Itu tulisannya apa itu? Al-Maidah. Kalian lupa. Ini Al-Maidah kan? Yang mana? Coba yang paling pertama, Pak. Yang Al-Baqarah. Yang atas. Bentar. Ini ya? Oh ini. Ini Pak, Bapak sudah baca Pak?
Terjemahan arti sesungguhnya kamu telah ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Betul nggak? Hari Sabtu ya? Yang surah 2, Pak. Ya Yang maksudnya. yang pertama. Ini, yang mana ini ya? 65 ini ya? Ya, yang atas. Yang paling atas ini loh. Ini loh. Aldo ini sudah toh. Nih ada kera ini kan. Dan lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Betul kan ini? Iya, Ya, tapi Pak, di layar Bapak masih yang bawah. Itu yang buat saya tanya ke dia. Oh iya, sabar. Yang atas. Sorry. 560. Ini ya. Sudah ya? Sorry, saya gaptek. Ini ya. Pak Mualaf, ini ya? Iya, itu, Pak. Nah, Iya. begini Pak ya. Kalau di Alkitab tidak ada bilang tulis hari Sabtu. Tidak ada, Pak. Hari ke-7. Sabtu ini begini Pak ya. Hari Sabat itu orang Israel itu menghitung harinya itu hari dengan tahun bulan. Nah, Bapak kan kalau Kristen kan mereka punya tanggal penentu hari itu pakai tahun bulan. Jadi Sabat itu di Alkitab tidak ada bilang hari Sabtu, hari ke-7. Tempat perhentian. Pertanyaan saya yang ini Pak. Saya minta izin tadi sama Bapak. Nah ini kira-kira jadi yang kera ini benar nggak Pak? Ini Pak, kan ini. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah kalau di sini mana itu? Mana itu ya? Yang kayu pacilan punya itu boleh, siapa? Yang mereka secara fisik itu. Sini nggak dijelaskan. Panjang sekali ya. Nah ini, mereka panjang. jadi terhina dan Nah itu, dan kutukan itu merupakan kenyataan tadi itu, Pak. Nah, itu tuh. ini. Nah, ya, bukan suatu majas. Bukan suatu majas. Nah, berarti kan fisik, Pak. Dan kutukan itu merupakan kenyataan. Bagaimana, Pak? Ayat ini. Ayat ini bagaimana, Pak? Dikutuk jadi kera kan? Iya. Nah, fisiknya. Berarti kalau dikutuk jadi kera, itu diambil dari ayat mana, Pak? Tuhan mana yang mengutuk? Sedangkan bangsa Israel tidak ada dikutuk jadi kera. Nggak ada aturan Sabat kutuk jadi kera. Kalau Bapak tanya sama saya akan jawab. Bapak berarti dulu Kristen abal-abal mungkin, Pak. Atau mungkin orang Kristen. Mungkin dulu Bapak tidak pernah gereja, Pak, mungkin, Pak ya. Kalau saya jadi hamba Tuhannya Bapak, nggak mungkin orang hamba Tuhan. Nggak mungkin anak-anak Tuhan mau pindah kalau saya yang jadi hamba Tuhannya di situ. Bapak gembalanya di situ. Mereka tanya saya akan jawab. Karena saya kalau khotbah itu minimal tuh paling rendah tuh 1 jam. Paling banter tuh 1,5 jam. Saya khotbah nggak pernah cepat-cepat. Justru kalau saya mau disuruh khotbah sampai 5 jam, siapkan kursi saya duduk, saya siap. Kalau bertanya. Saya nggak yakin Bapak Kristen, Pak. Minta maaf, Pak. Saya tidak yakin dulu Bapak Kristen. Kalau memang Bapak ada yang jadi kera, saya minta satu. Siapa yang jadi Yesus jadi kera? Kalau Bapak tanya sama saya, di mana ayat Alkitab peraturan Sabat? Karena dalam Mazmur 104 ayat 19, Sabat itu orang Israel itu hitung dengan bulan. Nah, contoh ini ya. Bentar, saya kasih lihat ini. Dihitung dengan bulan. Nah ini. Orang Israel itu hitung bulan Sabatnya. Tanggal berapa? Sabatnya itu bagaimana? Apa arti Sabat? Ya, ini kalendernya ya. Nih. Nah ini kalender. Hari ke-7. Itu Sabat, Pak. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah hari ke tanggal 8 ini Sabat. Jatuhnya. Dihitung kalender tidak ada hari. Sabtu, Senin, Selasa. Nggak ada, Pak. Orang Israel tidak kenal Sabtu. Setiap bulan tuh dia berbeda. Tanggalnya berbeda. Tidak setiap hari Sabtu. Kalau Gregorian. Nggak, Pak. Itu Sabat.
Beda Pak, sahabatnya beda ya. Nah, ini bulan kemarin. Saya belum ganti yang baru ya, belum. Saya belum ganti. Gitu Pak. Gak ada. Saya yakin Bapak bukan Kristen. Kalau orang Kristen ngaku mualaf, saya akan tanya Alkitab. Tantangan saya Pak ya, nubuatan di kitab Taurat 25. Nabi Nabi Daud yang Anda bilang nabi padahal itu raja. Anda katakan di Kisah Para Rasul, ya rasul-rasul mengatakan bahwa dia nabi karena dia menulis kitab dan dia juga melakukan nubuatan. Padahal tidak, sebenarnya dia raja. Daud tidak pernah berkata bahwa dia nabi, sedangkan Daud saja ditegur sama Nathan. Kalau Nathan nabi. Coba ya. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung dengan Pak Bobom. Nanti nomor HP-nya di mana ya tadi nomor HP-nya ya. Sebentar. Nomor HP-nya di mana Pak? Bapak punya nomor HP? Di private chat ya? Pak? Iya, tadi Pak. Iya. Iya Pak. Di private chat mana? 0811 kayak gitu. Ada. Bapak mending tanya saya. Sebentar. Nanti Bapak kan sudah mualaf. Bapak masuk saja di sini. Bapak tanyakan Alkitab. Oh, kami di sini bukan berdebat Pak. Kami diskusi. Kalau ada yang potong-potong masih bicara, saya kasih keluar. Saya kasih turun. Pak. Saya nggak mau Pak. Nanti pemirsa bilang kita main proyek-proyekan. Saya tidak mau. Telinga saya juga sakit. Nggak mau saya. Bapak tanya. Tapi saya curiga Bapak dulu bukan Kristen ini kayaknya. Bapak Kristen ya Pak ya dulu ya? Iya bisa jadi. Oh bisa jadi. Ya, Bapak bisa saya mau jadi. tanya, baptisan itu ada berapa Pak baptisan? Bisa Ini juga. bisa roh anak dan roh kudus. Enggak. Di dalam Alkitab tuh ada mengenal ada berapa baptisan? Ya setahu saya ada 3. Baptisan apa saya itu? Baptisan apa saya itu? Cari. Saya tanya Alkitab Pak, saya bukan tanya Al-Quran. Baptisan apa saya Pak? Lanjut nggak tahu saya. Oh iya. Makanya saya bilang Pak, kalau baptisan itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu bukan cara baptisan. Itu perintah Pak. Yang saya tanya itu ada baptisan berapa jenis? Berapa macam baptisan di Alkitab. Berarti dari Kejadian sampai Wahyu. Itu. Kalau Bapak orang Kristen pasti tahu. Saya tidak yakin Bapak Kristen. Aduh, saya nggak percaya ini kalau Bapak Kristen ini. Ya, oke, saya nggak percaya. Iya, saya nggak percaya. Oke, Yoga, mungkin ada mau tanyakan sama Pak Mualaf, Pak Yoga. Ini Yoga ini anak Saya didikan boleh, saya Pak. ya. Saya belum selesai tadi. Oh, boleh, silakan ya. Silakan. Ini PR untuk Pak Mualaf TV ya. Saya minta ditunjukkan dalil siapa saksi yang menyaksikan Allah membelah bumi dan langit dalam surah 21 ayat 30. Saya minta siapa saksinya, kasih dalilnya. Surah 21 ayat 30. Dicatat ya Pak ya. Ya. PR. Itu aja Pak. Surah berapa itu? Saya nggak tahu. Oh, penggugat tahu. Penggugat Anbiya. Nggak, penggugat ini saya mau tanya. Penggugat punya adik dulu kata yang mana Muslim? Adik saya saudara mau ikut begini Pak. Saya larang, dia punya keluarga. Nyawanya tuh bisa terancam Pak. Makanya saya yang maju. Oh, adiknya Pak penggugat dulu kasih sekolah dia jadi haji ya, kiai ya, haji. Ya? Dia lulusan Fakultas Tafsir dan Hadis. Wih, di mana itu? Wah, saya rahasiakan Pak. Di tempat kakek moyang saya sebenarnya sih. Di Mesir. Di luar negeri? Iya. Di Mesir. Oh, Miliaran berarti di habisnya, Mesir Pak. itu. Kalau ahli tafsir itu terkenalnya di Mesir itu ya? Iya. Iya.
Iya, Iya, tempatnya ustadz-ustadz hebat itu dari sana ya. sarangnya Makanya saya banyak. bilang ya, saya kasih tahu. Saya cuma dapat sepersekian ilmunya dia yang saya pakai sekarang ini. Bayangkan kalau dia yang masuk ke sini. Wih, 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 wih. Gitu aja. Itu PR ya Pak Mualaf TV. Surah Itu Pak 21 penggugat yang kasih ayat sekolah 3. dia ya? Saya yang sekolahin, Pak. Siap. Aduh. Pak penggugat Boleh kasih sekolah bicara berapa Pak tahun? Bom Bom. Sebentar. Pak penggugat kasih sekolah adiknya Pak penggugat itu berapa tahun untuk mengambil sarjana itu? Ya kan dia harus selesaikan yang di Indonesia dulu, Pak. Jadi dia tuh sebenarnya itu bukan adik angkat saya langsung begitu. Maksudnya mama dia dengan mama saya itu seperti saudara, kakak beradik gitu loh. Seperti kakak beradik di Sumatera situ. Bagaimana Orang tuanya sampai- meninggal, orang tuanya meninggal, anaknya dirawat mama saya. Jadi saya anggap sebagai adik. Ya terus penggugat. Iya. Coba panggil Pak Lidara dulu, siapa tahu Pak Lidara mau cop-cop bicara-bicara dulu. Pak Lidara, Pak Lidara, Pak Mordekai. Halo. Tahu. Pak Lidara. Tidur. Coba tanya Pak Mordekai, siapa tahu udah mau bicara. Saya mau bicara sebentar Pak Bom Bom. Lidara. Iya. Udah pules tuh, kebangun dia. Lanjut. Pak Lidara, ini ada Mualaf TV. Pak Lidara, Ah ya, kenapa, Pak? ini ada Mualaf TV. Dia bilang dulu dia Kristen, dia tertarik dengan ayat Al-Quran. Kalau memang dia Kristen, saya mau tanya dia. Oh, Saya ada tanya dia. Mualaf TV. Iya, dia ajak saya berdebat di WA. Ngapain di WA? Mana dia? Mualaf TV-nya ada. Ada. Coba tanya dia. Saya tanya dia tentang Kristen, nggak bisa jawab sama sekali. Berarti dia dulu bukan Kristen kayaknya. Iya, itu kan biasa kalau yang mualaf-mualaf itu begitu. Jual-jual nama Kristen. Oke, Sama Mualaf kayak si TV. Samudra. Iya, Ya, Yesemia. Dua Filipi. Dua Filipi. Iya. Menjijikan. Iya, Mualaf TV mau tanya Mualaf TV. Mualaf TV. Halo, Mualaf TV. Udah tidur. Halo. Iya. Mau tanya nih. Kalau Nabi Muhammad itu buta huruf atau enggak ya? Iya Pak, buta huruf Pak. Iya buta huruf Pak. Buta huruf ya? Waduh. Aduh, bahaya nih. Nanti digugat sama Buya ini. Masuk nabinya dihina buta huruf. Bener buta huruf. Bener buta huruf nih. Jadi mualaf. Karena buta huruf. Coba berarti bertentangan dong ya dengan ini ya. Coba Pak Bom bisa buka surah 98 ayat 2 Pak. Oke. Bentar ya. Surat 98 ayat 2. Oke. Katanya dia tertarik dengan ayat Al-Quran, Pak. Siapa? Ya makanya. Pak Lidara. Iya. Iya. Dia jatuh cinta Ya karena makanya. ada monitor kan? Ada monitor ya? Siapa? Enggak. Tadi. Itu ada itu. Oke, silakan. Coba tuh Pak Mualaf TV tuh, coba dibaca tuh. Kalau berbuta huruf berarti bertentangan ya. Membacakan. Berarti ayat Quran itu bertentangan dong ya. Kalau bertentangan apa dari Allah bukan ya? Coba Iya, tuh ini bisa nggak? PR. Ya?
PR. Coba, oh PR. Ya coba dibaca tuh. Baca nggak? Kebaca. Coba dibaca Pak, tolong Pak. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Jadi Muhammad ini buta huruf atau enggak Pak? Biasa aja. Saya belum persiapan. Oh, belum persiapan. Ahli mualaf kok nggak siap-siap. Iya, saya kira mualaf itu katanya tertarik dengan Al-Quran. Kita aja nggak ada persiapan ya Pak ya. Nggak perlu persiapan apa-apa. Nggak perlu persiapan kalau saya. Langsung bles ya keluar. Nggak, makanya ya saya mau tahu ini. Mic-nya Pak. Mic-nya mana? Mic-nya. Ngomongnya nggak kedengeran, mic-nya nggak di. Capek deh. Biarin aja ya, biar ngomong terus ya. Aku beri. Ada yang PA dan komentar di sini di live chat. Pak Bom, jangan bertanya kalau sama orang Kristen yang mualaf. Nggak level kata aja, dia kasih serahkan yang lain saja. Tahu aja, Pak Bom kalau tanya sulit-sulit sih untuk orang Kristen. Saya kasih tahu ya, untuk para mualaf. Jangan coba-coba kalau Anda tanya saya tentang Alkitab. Saya akan tanya, Anda akan nyonyor. Saya kasih tahu ke Anda ya. Jangan main-mainin saya. Nggak perlu Pak Bom. Saya tanyakan Alkitab sama dia aja, dia belum tentu bisa jawab Pak. Satu aja. Silakan. Ya sudah. Yohanes 20 Pak. Bang Penggugat, mau ngomong dong sebentar. Silakan Om Palimong, silakan. Pak Mualaf TV nggak paham juga ya dengan ajarannya. Ya oke, langsung lanjut. Ya, gini. Jadi memang jujur apa adanya. Dulu saya ingin belajar tentang Islam karena baik-baik bapak angkat saya, teman-teman saya baik-baik sama saya. Nah, ingin mengenal Islam. Nah, tadi kan bapak tertarik tentang ayat-ayat Quran. Terus saya beli Quran saya baca. Tapi saya sangat bingung saya baca Quran ini. Katanya ini firman Allah. Coba Bapak bahas dulu yang surat singkat saja lah. Yang 105 itu. Kalau nggak salah itu 5 ayat itu. Hanya 5 ayat. Surat Al-Fil kalau nggak salah Al-Fil. 5 ayat. Di situ Allah berbicara, tapi Allah itu berbicara dia. Ya, padahal kalau Allah yang berbicara aku. Coba Bapak baca dulu lah. Yang Al-Fil 105, 5 ayat surat pendek aja. Bertindak terhadap pasukan bergajah. Ya. Nah, kan di situ bukankah dia telah menjadikan tipu daya? Padahal yang berbicara Tuhan, bukankah dia itu huruf besar. Nah, dikatakan bagaimana Tuhanmu, padahal dia berbicara. Nah, kayak gitulah. Nah, justru saya setelah baca sangat janggal bagi saya gitu. Mempesona banget ini ayat. Nah, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, Tuhan berbicara, Allah berbicara, mereka dijadikannya. Seharusnya mereka kujadikan seperti daun-daun. Kalau itu perkataan Allah, bukannya aku jadikan. Aku mengirimkan kepada mereka. Bukan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nah, kata Bapak tadi karena Bapak bilang
terpesona dengan ayat Quran, ya cobalah baca renungkan. Saya Kalau juga saya malah bingung nggak terpesona, Pak. dijadikannya seperti ini berarti Muhammad yang ngomong itu dijadikannya Jangan tahu siapa bicaranya. Kalau Allah yang berbicara, tidaknya, tidak dia. berarti si Muhammad yang ngomong Artinya atau si aku, Jibril. Ya, seperti itu. Pesona banget. Ya, kayak gitulah. Coba disimak baik-baik, Pak. Saya tidak ada untuk niat apa, tapi kita sama-sama mencari jalan yang benar. Kayak gitu aja pelajaran saya. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia dan yang melingkar pada burung-burung yang berbondong-bondong yang melempar dengan batu-batu tanah yang dibakar. Mualaf TV, enggak ada suaranya. Mualaf TV. Alidara udah tidur ya kayaknya. Enggak, ya Mualaf TV. Sebentar, Pak. Udaranya. Aduh, Pak Limbong masih. Nah, yang kedua ini dari Pak Limbong. Tadinya saya abaikan ini ayat ini, yaitu dua versus dua. Udah Pak Limbong. Jangan banyak-banyak. Tidak ada persiapan. Oke ya, itu dibaca Pak. Terima kasih. Masa nggak ada persiapan? Berarti Mualaf TV ini nggak ini ya Mualaf TV ya nggak. Bukan, ini harusnya kayak begini nih. Udah bagian dari diri kita. Bukan masalah paham Pak. Ini sudah menjadi bagian dari diri kita. Alkitab menjadi bagian dari diri Pak Bom Bom. Dia persiapan juga. Ada semua ayat di kepala dia. Minimal dia tahu ini bunyinya gimana gitu loh. Jadi dia bisa cari. Saya aja yang nggak menimani, bisa dikatakan saya tahu ini ada ayat begini, ayat begini, ayat begini. Sebentar. Ingin sadar mau tanya nih. Selamat malam, ingin sadar. Di mana nih? Di rumah atau di garasi? Di dapur. Dapur. Dari Manado kah? Ingin sadar? Toraja. Manado. Toraja. Toraja. Yang subuh. Toraja menikomi. Sholat raka. Ambeku to sadan Indoku to tondon. Oh, sama bangsa lah ya. Toraja nasa lah. Menakomi mi senga-senga. Sama bangsa lah. Oke. Bisa sekarang kamu ada Toraja? Bisa? Tidak. Mengerti. Mengerti. Oh, bani komite lo. Kaget jam masuk kan bani komite. Sulawesi Tenggara saya Pak Bumum. Oh, Sulawesi Tenggara. Oh iya, merantau pemilih. Aku saja lahir di Manokwari, tadi cuma satu raya, udah kuat tuh. Sudah aku tandai. Silakan. Kan tuan lo. Mau bertanya Raka? Ya, apa Raka? Begini, saya mau tanya ke saudara Mualaf TV. Dari tadi saya lihat ini dia diam-diam saja. Maksud saya tujuannya ini kan masuk di sini kan kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Pak Bom Bom lagi menginjil. Tapi kalau Bapak juga ingin menginjil Qurannya ke channelnya Pak Bom Bom ya silakan, nanti Pak Bom Bom yang bertanya. Pak Bom Bom tidak pernah menafsir ayatnya kalian. Pak Bom Bom cuma baca Alkitab. Janganlah memancing-mancing saudara-saudara yang lain untuk berbicara lain, nanti dipelintir lagi deh. Apalagi di YouTube ini kan sangat rentan. Jadi saudara-saudara yang lain bisa mengontrol. Itu saja dulu Pak Bom Bom. Kita hanya baca aja. Niatnya baik, menurut saya niatnya baik. Silakan saudara. Ya justru saya tanya tadi Mualaf TV sekarang ganti jadi YTV nih. Mualaf TV-nya mana nih? Sudah bukan mualaf, memang dia orang Muslim. Memang dia masih. Kalau memang saudara Mualaf TV masih penasaran dengan Alkitab, menurut kami umat Kristen, Alkitab itu adalah firman Tuhan yang benar. Coba cari kesalahannya Pak Mualaf TV. Nanti Pak Bom Bom jawab dengan Alkitab sendiri menjawab. Enggak akan ketemu Pak. Enggak akan ketemu Pak. Semua juga sudah begitu. Makanya saya mau tanya YTV ini, Mualaf TV ini. Kok berganti-ganti nih? Halo Mualaf TV. Pamikir, basuh pamikir. Mana pamikir nggak pernah muncul nih pamikir ini. YTV.
Halo, ya TV. Ya Oh, lah, udahlah. Iya, enggak, halo. enggak. Iya, iya. Gimana ya TV? Ada yang mau ini atau mau bertanya atau gimana? Mau di mau mau ditanya atau mau bertanya nih? Mau bertanya, mau menyangkal, mau apa, akan ada jawaban dengan Alkitab sendiri yang kepalanya Tanya. Pak. Silakan ya TV. Kok diam-diam aja nih kok. Anteng-anteng aja. Asal jangan dipelintir, karena kalau ya kalian pelintir ayat kan bebas, Sultan. Kita satu ayat saja Saya langsung. ngomong, Ya TV. saya ngomong sebentar boleh nggak? Oh, Boleh nggak Pak silakan, ngomong? silakan. Silakan. Boleh, boleh. Oh, Silakan. untuk tadi saya lihat-lihat ke channel Aditya. Jadi dia bilang tadi kan ada debat tuh si siapa Raja. Siapa sih raja ya? Maharaja ya? Mahadewa. Mahadewa. Iya ada si Ramana Mahadewa. Raja. Ramana Oh, Raja, Iya Mahadewa. nggak tahu deh siapa namanya. Kecil soalnya. Nah udah begitu yang dia bahas itu apa? Siapa saksinya roh Allah melayang-layang gitu. Padahal itu kan Musa. penglihatan. Iya, itu kan penglihatan Jawabannya Musa. Musa yang nulis. Iya. Ya, terusnya gini, dia bilang yang paling anehnya begini, Pak. Dia bilang Quran itu udah pasti bener. Saya cuma mikir, ya pasti bener lah. Orang yang ngebelain orang Indonesia yang buta huruf Arab, orang ngomong apa kagak tahu, gimana nggak mau bilang bener? Iyalah. Coba kalau orang, masa orang kita ke Jepang nih, orang ngomong Jepang ngomong apa aja kita udah pasti bilang bener. Orang kita kagak tahu. Gitu. Soalnya kan ini logika. Si Arab aja kagak berani buka debat, yang buka debat yang buta huruf. Kan lucu yang ngebelain. Orang yang mesti ngebelain mah yang Arab. Jadi yang ngebelain yang buta huruf. Yang kalimat tafsiran udah tafsir segitu banyak ditafsir lagi. Iya kan? Nggak tahu siapa yang Iya lucu. Udah tafsir, katanya ada tafsiran, ditafsir lagi. Jadi setiap kali yang ngomong tafsiran lagi. Itu dua penceramah di satu satu panggung. Ada 3 penceramah itu 3-3-nya beda tuh tafsirannya tuh. Tuh, coba tadi tuh pertanyaan saya ke Mualaf TV tuh dibawa ke sono. Si Mahadewa. Kita lihat dia jawab apa. Pasti pusing. Mereka nggak berani masuk sini. Iya mereka nggak berani Pak. Saya bilang mereka nggak berani gitu loh. Makanya yang lucunya gelarnya Maha Kuasa. Tetapi kok nggak berani ngapus undang-undang penistaan ya Pak ya? Gitu. Itu yang paling aneh sih. Malah malah muncul lagi undang-undang bela ulama. Gitu. Itu kan makin lucu lagi. Harusnya kan ulama yang membela. Harus dibela terus. Iya, jadi ulama harusnya membela Qurannya, dia udah judulnya ulama udah makan duit umat. Gitu. Masih dibelain juga. Terusnya umat makan apaan pertanyaannya kan? Mereka itu monoci. Kalau di daerah saya namanya monoci, Pak. Apa tuh? Kaum bodoh. Itu bahasa Aramaik saya itu kok monoci, Pak. Oh gitu. Nggak usah Disebutnya heran, monoci. Pak. Sebenarnya saya nggak heran sih. Kenapa? Kita lihat kota-kota di dunia aja. Yang jualan kencing onta cuma Mekah, Pak. Itu kan logika. Kalau jualan vaksin lagi ya. Iya, udah begitu. Makanya saya tanya tadi, ya TV atau Mualaf TV. Ya katanya kan tadi Muhammad kan buta huruf ya. Ya TV ya, bener ya. Jadi padahal tadi saya lihat di Buya Sakur dan beberapa ulama yang mengatakan Muhammad nggak buta huruf karena pakai logika katanya. Kalau buta huruf kan nggak mungkin Allah yang Maha Kuasa di Gua Hira itu menyuruh Iqra. Jadi
Bisa-bisa kalau dikatakan begitu jadi gugur itu ininya. Gimana tuh Mualaf TV itu? Sudah nyungsep jadi YTV jadi Yungsep TV aja, Yungsep TV. Lo katanya mau ini di WA Pak Bom. Capek, nggak ada cemilan. Hah? Nggak ada cemilan. Bagaimana Oh. mau makan? Kalau begini kan enak bisa dialog. Hmm. Saya Iya. pagi Tuh penonton lihat tuh. Penonton lihat tuh. Pak Bom butuh itu penonton. Jangan lupa. Ya, yang anehnya gini loh Pak. Pakai Pak Bom ya TV kok diem aja ini. Gimana ya? Kok dibilang Pak Bom agak kurusin ya? Maksudnya muji apa nyindir Pak? Wah, ngomong. Itu Iya, ini. Iya TV. Saya cuman ini Pak, apa? Kok bingung ya? Saya ketemu debater muslim rata-rata jagoannya kayak ketemu ini apa? Beraninya di offline semua Pak. Nggak main Lahem Ali yang gelarnya katanya profesor. Aneh ya Pak Lidara ya. Kalau Itu di live anehnya, pada takut makanya. semua ya. Kalau Itu di yang live saya juga aneh. kayak sekarang. Iya kalau live kayak sekarang alasannya belum persiapan lah, inilah, itulah, gitu loh. Bentar dulu. Si Luga Tambunan, beliau saya nggak pernah lihat di TV lagi kok. Luga Tambunan ini saudara kita itu. Luga Tambunan, si siapa itu? Apa lagi namanya? Blessing TV. Ya, nggak pernah muncul lagi ya di channel-channel ya. Teman-teman. Lagi itu kali pray dia. Eh? Itu ada itu tuh Pak. Siapa tuh umat daur ulang sih. Permisi umat daur ulang. Assalamualaikum. Ipar, selamat malam Ipar. Dari Bovon menyapa Ipar. Oh, aduh, benar. Suti batu DP, Suti batu DP apa? Oke. Suti batu DP C Milan. Oh dia Dah. lagi DP C Milan dah. Bagaimana? Shalom. Sabar, Shalom. Shalom alaikum. Shalom sabar alaikum. Palidara. Sabar Palidara. Ipar. Oke. Karena yang kirim ini kan DP C Milan kah? Karena kirim C Milan kemarin. Oh, so berapa minggu tuh? Aduh, semua habis. So habis itu. So dikasih habis itu. Aku bagi tuh pas Ipar Lidar apa happy birthday jadi ya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Sama-sama. Semangat saya sama Ipar-Ipar ini memang maju terus. Pantang mundur ini. Amin. Iya, tadi saya nonton itu Pak Timothy. Di mana? Mungkin dipotong-potong ya masalah Maria Magdalena dengan menciumi. Maksud saya Pak Timothy kan nggak usah bahas menciuminya. Itu sudah salah tafsiran dari Ustadz apa itu Suma. Bukan salah tafsiran, itu palsu, sampah semua itu. Iya, hanya Pak Timothy bahasnya di menciumi. Berarti kan nggak bisa menjawab. Maksudnya saya kan sudah salah tafsir ya. Itu kan bukan mungkin maksudnya ibunya, padahal kan bukan kan ya, Ipa. Bukan. Iya, jadi kalau mengenai Yesus berarti membahas Yesus menikah ya. Iya, katanya ya, yang Maria nih mengurapi Yesus dengan minyak ini, tradisi Yahudi itu kan nggak ada. Tradisi Yahudi itu ada 10 tradisi yang harus diliwati di dalam satu perkawinan. Ya, harus ada, bukan nggak ada satupun tradisi Yahudi menyatakan perkawinan, memecahkan buli-buli dan diurapi, nggak ada itu. Iya benar, itu yang dimaksud. Nggak ada, ya. Namanya itu ada salah satunya ketubah. Ketubah itu tradisi di Yahudi dalam perkawinan itu memecahkan piring, kemudian banyak tradisinya itu.
Ya. Jadi menurut Ustadz Zuma kalau sudah sampai berani begitu berarti ada indikasi bahwa mereka pernah menikah gitu. Maka Enggak, tiba-tiba sekat di situ atau diedit videonya kali ya? Ya itu kan saya sudah bantah juga di live saya itu. Iya. Di live saya dilihat tuh bahwa itu mereka mengambil dari Injil Maria Magdalena. Oh, iya. Tahun dari Injil Maria Magdalena tahun 2020 kemarin, ya itu kan hebohnya di tahun 2012. Ya, jadi ada seorang namanya Franz ya, orang Jerman, dia katanya menemukan potongan transkrip daripada Injil Maria Magdalena. Nah, di situ tertulis karena saking buahnya katanya terpotong-potong. Jadi di situ tertulis katanya Yesus berkata, hai istriku, terus titik karena hilang ya. Terus katanya dia mencium istrinya, titik ya karena hilang. Nah, kemudian diuji karbon, diuji secara secara ini ya. Saya ada literaturnya, ya. Jadi semuanya diuji, akhirnya diambil kesimpulan bahwa itu adalah palsu. Ya, jadi ada papirus tua yang disimpan sama dia, sepotong ukurannya hanya 18 cm kali berapa senti itu. Ya, kemudian dicetak pakai tinta modern. Jadi terbaca ternyata itu tintanya tinta modern. Papirusnya Nah, 2020 iya, papirusnya asli papirus yang udah disimpan lama lah, dan itu juga bukan dari 2000 tahun lalu atau ribuan tahun lalu papirus itu. Saya juga punya papirus. Waktu saya ke Mesir tuh saya ada papirus banyak, saya papirus dari Mesir. Jadi disimpan kok lari itu.